Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Sebelumnya gue mau berterima kasih nih buat kalian yang sudah mendukung Timur Misteri sampai sejauh ini. Dan buat kalian nih yang lagi nonton video ini, gue mendoakan semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, agak sedikit beda nih dari video sebelumnya. Biasa di samping gue sudah ada narasumber yang menceritakan perjalanan misterinya untuk kalian semua. Tapi di video kali ini gue membawakan cerita yang dikirimkan oleh narasumber. Nah, di kesempatan kali ini juga gue akan membawakan cerita tentang pendakian anak muda, yang mana di pendakiannya itu dengan berat hati dia harus kehilangan sahabatnya. Pendakian ini dilakukan di Gunung Gede Pangrango, tepatnya jalur via Salabintana. Nah, tapi sebelum gue masuk ke ceritanya, buat kalian yang mau jadi narasumber di sini, kalian bisa nih DM aja ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya juga gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, gue rasa opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis, agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik, karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Nah, ini ada kecurigaan nih dari si Rama. Si Rama yang tadinya dia tidak respect nih sama pendakian ini, tapi seketika dua perempuan ini ikut, dia langsung berubah pikiran nih. Yaudah ayo, gue mau ikut. Kapan kita berangkat? Dia aneh lah, yang tadinya dia nggak mau, tapi tiba-tiba dia mau nih ketika dua perempuan ini mau ikut juga kan. Nah, Ujang bilang, udah kalau gini kita semua setuju ya. Udah ayo, kapan kita tentuin waktunya. Nah, Ujang bilang lah di situ, kita melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Kebetulan memang Ujang ini perantau, dia tuh asli Sukabumi, sehingga dia mengusulkan pendakiannya itu lewat jalur Salabintana. Dan memang jalur Salabintana ini jalur yang ia tahu, dan dia pernah ke sana sekali, dan itu juga jalur di daerahnya. Jadi diputuskanlah pendakian itu via jalur Salabintana. Dan Ujang juga bilang, siapin aja kebutuhan personal kalian, seperti jaket, pokoknya kebutuhan-kebutuhan pribadi lah, biar kebutuhan tim gue nyari, itu kata Ujang. Nah, jadi si Ujang ini minjem lah ke teman-teman pendakiannya perihal kebutuhan buat tim. Singkat cerita, itu semua diputuskan, baliklah mereka ke rumahnya masing-masing. Nah, jadi gue juga menceritakan perizinan mereka nih. Jadi pas mereka pulang ini, mereka izin ke orang tuanya masing-masing. Yang gue ceritakan di sini ketika Rama izin ke orang tuanya nih. Jadi Rama izin, orang tuanya sempat gak mengizinkan Rama. Dan memang orang tuanya ini tahu nih karakter anaknya. Kalau Rama itu sensitif atau peka sama hal-hal mistis atau hal-hal goib lah. Jadi orang tuanya sedikit khawatir nih sama pendakian perdananya si Rama ini. Ya tapi Rama lagi-lagi pikirannya sudah mau ikut sama pendakian itu, jadi sedikit memaksa lah orang tuanya buat mengizinkan. Hingga akhirnya dia diizinkan, akan tetapi orang tuanya memberikan nasihat bahwasanya etika, tata krama, sopan santun harus Rama jaga selama pendakian itu. Dan sikap itu semua nggak hanya dilakukan dengan makhluk-makhluk yang nyata, melainkan makhluk yang tidak nyata. Karena memang kan si Rama ini peka nih sama hal goib, orang tuanya tahu. Dinasihatin itu, dan Rama mengiyakan, dan juga orang tuanya bilang, jika nanti Rama melihat hal-hal aneh atau makhluk-makhluk apa yang di sana, itu nggak boleh diceritakan ke teman-teman kalian. Jadi orang tuanya mesenin, ketika nanti Rama melihat hal aneh, nggak usah diceritakan ke rekan pendakiannya. Lebih menghindar aja dan diabaikan saja, kata orang tuanya. Dan Rama pun di situ mengiyakan nasihat selanjutnya dari orang tuanya. Singkat cerita, ketemulah hari yang sudah mereka tentukan. Di pagi itu mereka berkumpul dengan persiapan yang sudah mereka siapkan. Seperti kebutuhan pribadi, kebutuhan tim, itu sudah mereka siapkan semua. Jadi di pagi itu mereka semua siap berangkatlah menuju ke Sukabumi. Pendakian itu mereka lakukan menggunakan bis angkutan umum. Mereka ke terminal, hingga singkat cerita sampailah mereka di alun-alun Cisaat
Sukabumi. Normalnya tuh nggak berhenti di situ, tapi ada satu kebutuhan yang belum mereka cukupi, yaitu spiritus yang digunakan untuk kebutuhan mereka masak. Jadi Ujang memutuskan berhenti sebentar atau transit dulu di alun-alun Cisaat untuk nyari spiritus. Ketika mereka semua turun bis, memang pada saat itu mereka semua sampai di jam setengah 11 siang. Jadi Ujang memutuskan agar teman-temannya ini menunggu sebentar di alun-alun Cisaat. Ujang mau mencari spiritus di pasar di daerah sana. Nah, nggak lama mereka menunggu, tibalah Ujang dengan satu botol spiritus yang tidak terisi penuh. Spiritus ini sudah ketemu. Ayo kita lanjut ke base camp Salabintana menggunakan angkot lagi. Tapi yang tadinya mereka menggunakan bis, tapi ke base camp Salabintana ini mereka menggunakan angkot. Mereka naik, jalanlah mereka melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, di jam setengah 12 sampailah mereka di base camp Salabintana. Ketika sampai sana, Ujang mengurus perizinan dan teman-temannya ini menunggu di area pelataran base camp. Mereka semua menunggu, tiba-tiba hujan turun yang benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda. Jadi seketika hujan itu turun dengan deras. Nah, selesai Ujang membuat laporan atau membuat simaksi di base camp Salabintana itu, kembalilah Ujang ke teman-temannya nih yang lagi menunggu di pelataran base camp. Ujang bertanya nih, ini gimana nih? Kalau hujan ini lama, kemungkinan kita bakalan naik sore dan pendakian ini akan ketemu malam. Nah, mereka berembuklah di situ. Ujang juga sempat berpikir, kayaknya kita putuskan besok pagi aja lah kalau hujan ini terlalu larut gitu kan. Nah, tapi teman-temannya ini nggak sependapat nih sama Ujang, karena mereka nggak mau kelebihan waktu, sedangkan perizinan dia sama orang tuanya hanya 2 hari 1 malam. Jadi karena mereka nggak mau telat yang menjadikan khawatir orang tuanya, teman-temannya Ujang ini memutuskan, udah nggak apa-apa Jang, sore ini kita tetap berangkat ketika hujan ini reda. Jadi tetap memaksakan di siang itu mereka harus tetap berangkat melakukan pendakian. Tapi ada keraguan nih di dalam hatinya si Ujang. Singkat cerita, mereka semua menunggu. Ternyata hujan itu reda di jam 3 sore. Nah, lagi-lagi Ujang mengingatkan, ini gimana nih, ini udah sore, apa kita lanjut jalan atau kita nunggu besok kita menginap dulu di sini? Ya tapi lagi-lagi apalah daya, teman-temannya semua memutuskan untuk tetap melakukan pendakiannya di sore itu. Ya tanpa pikir panjang dan Ujang pun nggak bisa berbuat apa-apa, berangkatlah mereka untuk start melakukan pendakian. Mereka berjalan dengan diawali mengisi botol-botol kosong yang ada di dekat base camp. Itu ada jalur air, mereka isi kebutuhan minumnya nanti. Setelah itu penuh, berangkatlah mereka di sore itu. 40 menit berjalan, semuanya baik-baik aja lah. Pendakian itu sangat canda-canda, gembira, pokoknya nikmat lah. Yang memang selain Ujang ini semuanya baru melakukan pendakian ke gunung, jadi kayak senang yang luar biasa lah, bercanda-bercanda di jalur itu. Nah 40 menit berjalan, ini tiba-tiba si Dewi ngedrop nih. Dewi memutuskan untuk beristirahat dulu sebentar. Nah ketika lagi istirahat ini si Rama melihat nih ada sosok nenek-nenek yang berdiri tepat di belakangnya si Dewi. Tapi Rama kan ingat nih akan pesan dari orang tuanya bahwa ketika dia melihat apapun di sana, kejadian itu nggak boleh diceritakan sama teman-temannya. Nah, Rama hanya bisa ngasih ngasih kode lah, kasih Ujang, Jang ada tempat lagi nggak setelah ini, jadi kita nggak istirahat di sini nih, kita agak ke depan sedikit, karena sejauh itu nenek-nenek itu tetap ada di belakangnya si Dewi. Nah si Ujang bilang ada tapi lumayan, masih agak jauh. Nah terus Rama memutuskan, gimana Jang kalau kita tetap jalan aja, Dew lu kuat nggak gitu kan. Nah, si Dewi bilang gue lesu, gue lemes gitu, mungkin kaget lah sama pendakian perdananya. Cuman lagi-lagi nggak digubris nih ajakan Rama sama si Ujang, karena memang melihat kondisi si Dewi juga pada saat itu. Terus Rama memutuskan, ya udah nggak apa-apa kita istirahat di sini, tapi jangan lama-lama gitu kan,
sebentar aja di sini, nanti kalau mau istirahat lama agak ke depan yang dibilangin sama si Ujang. Nah selama istirahat itu sosok itu masih ada nih di belakang si Dewi. Rama ini kelihatan gelisah akan sosok yang ada di belakang si Dewi itu. Ya Rama udah tahu ini bukan manusia pada umumnya, nenek-nenek itu ya dari bukan kalangan manusia gitu kan yang Rama lihat. Tapi Rama gelisah hingga akhirnya Rama mempertahankan kondisi seperti itu hingga akhirnya dilanjutkanlah perjalanan pendakiannya. Nah singkat cerita, ketika sampai tempat yang dijanjikan si Ujang, istirahatlah di situ. Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Nah di situ Ujang langsung berinisiatif untuk membuatkan teh hangat atau memasak buat si Dewi. Nah, ini waktu sudah semakin sore. Disinilah Ujang memutuskan sepertinya kita nggak bisa melanjutkan perjalanan pendakian. Waktu sudah sore, nggak mungkin kita melanjutkan perjalanan di waktu malam. Jadi Ujang memutuskan dibagilah tugas untuk mereka masing-masing. Dan alhamdulillahnya setelah minum teh yang dibuatkan sama si Ujang, kondisi Dewi agak sedikit membaik. Mereka makan dan memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan pendakiannya di besok pagi. Jadi Ujang bilang kepada teman-temannya, kalau besok kita harus agak pagi berangkat, karena kita ini masih di bawah lah ibarat kata, belum setengahnya sama sekali perjalanan pendakian pada saat itu. Ya udah, mereka beres-beres, setelah makan beristirahatlah dalam tenda. Nah di tempat itu mereka membawa 2 tenda. Tenda pertama diisi sama Dewi, Leha, dan Doni. Leha yang satunya diisi Ujang dan Rama. Yang memang Doni ini sepupunya si Leha nih. Jadi dari kaum pria biar Doni lah yang menjaga kaum wanita. Jadi Doni ada satu tenda bersama 2 perempuan itu kan. Don, lu aja yang ngejagain Leha dan si Dewi, biar gue sama Rama di tenda satunya. Dan itu sudah disepakati, istirahatlah mereka ke tendanya masing-masing. Nah singkat cerita, ketika sedang beristirahat, Ujang ini dikejutkan sama suara yang menggebrak-gebrak pintu tendanya. Brak, 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 brak. Nah Ujang bingung nih, siapa? Nah ketika mendengar suara, Ujang langsung tenang. Ternyata suara itu suara si Dewi. Jang, gue mau kencing, tolong anterin gue kencing, itu kata si Dewi. Nah, Ujang bangun nih, Ujang bangun membuka pintu tenda, dan memang di depan tenda itu sudah berdiri Dewi yang minta anterin kencing. Nah, tapi dari perbincangan itu ternyata si Rama ini bangun. Rama langsung refleks sigap bangun dan mengusulkan, Jang, gue juga mau kencing, biar gue aja yang nganterin Dewi kencing, itu kata si Rama. Ya udah, lu aja Rama yang nganterin. Nah, Ujang mesenin nih kepada mereka berdua agar kencingnya jangan jauh-jauh dari area tenda. Dan memang mereka ini nggak bawa banyak senter nih, jadi meminimalisir lah. Ujang bilang kepada Rama kalau kencingnya itu jangan jauh-jauh, berangkatlah Rama dan Dewi ke arah kiri tenda, yang mana ke arah kiri ini adalah jalur yang besok dia tempuh untuk melanjutkan perjalanan. Nah Rama berjalan berdua sama si Dewi. Ada satu momen yang mana si Rama bilang nih ke Dewi, Dew, lu agak ke depan sedikit biar gue ngencingnya di sini ya. Jadi mereka berpencar lah. Dewi agak masuk ke dalam hutan sedikit, Rama agak di dekat jalur nih menunggu si Dewi yang berjalan menuju ke areanya tempat buang air kecil. Rama juga di situ buang air kecil. Nah setelah Rama selesai buang air kecil, ini Rama bingung, kok si Dewi belum balik-balik nih, lama banget kencingnya kan. Nah, Rama nih memutuskan, karena memang yang bawa senter ini si Rama, kebetulan si Dewi ini ribet katanya bawa senter, dan dia juga nggak mau jauh sebenarnya dari posisinya si Rama. Nah Rama ini memutuskan buat nyamperin Dewi ke arah tadi Dewi berjalan, agak sedikit masuk ke dalam hutan. Dengan menggunakan senternya, Rama berjalan menyusuri jalan yang sudah dilewatin Dewi. Semakin mendekat, Rama melihat nih Dewi sedang jongkok mengarah ke dalam hutan. Nah Rama bilang, Dew, lama banget, lu ngapain? Itu kan. Rama terus menghampiri si Dewi, dan ketika dekat, Dewi itu menengok ke arah Rama dengan wajah marah sambil menghisap darah pembalut.
Jadi yang Rama lihat, si Dewi itu sambil mengisap darah pembalut menengok ke arah Rama dengan ekspresi muka yang marah. Nah, seketika itu Rama langsung berlari nih. Dia berlari, dia ketakutan ke arah tendanya. Dan ketika sampai tenda, ini sudah ada Ujang di dalam tenda yang lagi menunggu dia buang air kecil kan. Kamu dengan wajah yang ketakutan ditanya nih sama Ujang, "Lu kenapa, Ram?" Nggak ada apa-apa gitu. Nah, Rama bingung nih, dia mau beralasan apa kan, sedangkan dia tahu yang dia lihat ini bukan manusia pada umumnya lah, hal yang aneh lah yang terjadi. Jadi bingung apakah dia harus menceritakan ini sama si Ujang atau menyembunyikan hal ini gitu kan. Nah, Rama berpikir sejenak di situ, dia berbohong lah kepada si Ujang. Dia bilang, "Dewi hilang, Jang." Ujang kaget, "Hah? Hilang gimana? Lu gimana jagainnya? Lu kan gue suruh jagain." "Nah, gue nggak tahu, tadi gue berpencar," kata si Rama gitu kan. "Nah, ketika gue tungguin ini Dewi nggak balik-balik. Gue juga nggak tahu dia kemana." Nah, si Ujang langsung nih memutuskan buat bangunin Leha dan Doni untuk bersama-sama mencari Dewi kan. Nah, dia keluar tenda, dibukalah tenda si Leha sama si Doni. Dan ketika dibuka, tiba-tiba dia melihat mereka bertiga sedang tidur dan Dewi ada di dalam tenda. Kaget lah si Rama yang melihat Dewi ternyata sedang tidur di dalam tendanya. Nah, Ujang ngomong nih ke Rama, "Gimana sih lu? Tadi lu bilang dia hilang, itu dia masih udah tidur di dalam tendanya." Nah, si Rama kan udah yakin nih kalau ini sesuatu yang tidak wajar, dan yang tadi dia lihat ini bukan si Dewi. Dia tahu lah bukan dari manusia gitu kan. Nah, dia lagi-lagi beralibi nih kepada si Ujang, "Oh, mungkin gue nggak tahu nih pulangnya Dewi ketika menuju ke arah tenda gitu, jadi gue nggak tahu, Jang, mungkin gitu." Nah, Ujang, "Udah lu berarti lu nggak serius ngejagainnya," kata si Ujang gitu. "Lagi-lagi jangan seperti itu, dipantau kalau lagi nganterin buang air kecil ataupun lagi nganterin kemana-mana gitu kan." Udah minta maaf lah si Rama sama si Ujang, dan Ujang sama si Rama ini kembali ke dalam tendanya. Nah, selama di dalam tenda ini si Rama ini berpikir nih, ini ada apa yang terjadi? Kok sejauh ini sudah menemukan hal-hal mistis, pertama dari nenek-nenek yang ketemu ketika lagi beristirahat, dan kedua dia melihat sosok Dewi yang sedang mengisap pembalut, dan dia tahu itu bukan Dewi. Berarti sejauh tadi dia nganterin yang bukan sosok si Dewi. Dia berpikir di situ, dan Rama memutuskan nih, karena Rama nggak bisa tidur, dia membangunkan Ujang. "Jang, bangun, Jang." "Ada apa lagi, Ram?" kata si Ujang. Rama bilang, "Gua nggak bisa tidur, kita keluar aja yuk, kita ngopi-ngopi sekaligus kita mempersiapkan makanan buat sarapan besok. Jadi masak-masak lah, seperti masak nasi, jadi ketika bangun ini mereka nggak repot sama masak lagi gitu kan buat teman-temannya yang lain." Nah, Ujang nanya nih, "Emang udah jam berapa?" Pada saat itu waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Udah, Ujang bangun, "Udah yuk kita keluar buat masak-masak." Nah, ketika lagi asik masak, Rama dan si Ujang ini dikejutkan akan suara tangisan seperti orang merintih tepat di dalam tendanya si Dewi. Aduh, suaranya seperti itulah. Nah, Ujang sama si Rama ini tengok-tengokan nih. "Nah, coba lihat di dalam tenda," kata si Ujang. "Ada yang sakit kali." Nah, dibuka tendanya, ternyata benar. Di dalam tenda itu Dewi sedang duduk sambil memegang perutnya yang kesakitan. Ditanya lah sama si Rama, "Lu kenapa, Dew?" "Perut gue sakit, Jang, mungkin gue masuk angin." "Oh iya, gue sudah bikin teh no. Sini, lu mau keluar atau gue bawain tehnya ke dalam?" "Gue nggak kuat, Jang, tolong bawain tehnya ke sini." Jadi diambil lah teh yang sudah dibuat, dikasih ke si Dewi. Alhamdulillahnya setelah minum teh itu si Dewi kembali melanjutkan tidurnya. Jadi udah baikan lah perutnya. Nah, di serunya perbincangan itu Doni sama si Leha bangun nih dari tidurnya
ada apa yang terjadi gitu kan. Nah, Rama bilang ini si Dewi masuk angin, perutnya sakit, tapi alhamdulillah sudah dikasih teh dan dia udah mau tidur lagi gitu kan. Si Leha mengusap-usap perutnya si Dewi dan Leha juga melanjutkan tidurnya. Si Doni ikut keluar lah membantu Ujang dan Rama memasak buat kebutuhan sarapannya di besok pagi. Nah ketika selesai masak, tidak terasa pagi lah, diputuskanlah sama si Ujang buat ngebangunin Leha sama si Dewi yang ada di dalam tenda. Jadi waktu pada saat itu ketika mereka selesai masak sudah menunjukkan setengah 6 pagi. Jadi Ujang bilang bangunin si Leha sama si Dewi, kita sarapan, kita beres-beres, kita langsung berangkat agar kita ketika sampai di Surya Kencana ini tidak terlalu sore. Memang buat teman-teman yang pernah melakukan pendakian ke jalur Salabintana itu treknya emang agak panjang dan di sana jalurnya sangat lebat. Banyak pohon-pohon yang rindang dan sesekali ada jalur yang mana kita harus ngebabat dari tanaman-tanaman yang ada di jalur, dan juga kontur jalannya itu memang agak sedikit becek. Hingga akhirnya sarapanlah mereka di depan tenda bersama-sama. Nah setelah sarapan mereka beres-beres, mereka menikmati udara pagi pada saat itu sejenak, lanjutlah melakukan perjalanan pendakian. Dan tempo perjalanannya pun agak sedikit melambat karena mereka harus mengimbangi Dewi. Nah posisi pendakian pada saat itu di depan si Doni, di belakangnya Leha, belakangnya lagi Dewi, Rama dan Ujang sebagai sweeper. Lanjut perjalanan dengan tempo yang lebih lambat dari sebelumnya. Ada sesekali Rama ini nge-backup Dewi, kayak ada jalan-jalan yang becek, Rama ini harus menggendong Dewi karena Dewi merasa kesulitan lah di kondisi dia yang sakit melintasi jalur-jalur yang becek. Dan mereka terus melakukan perjalanan. Di suatu ketika si Doni ini memutuskan untuk beristirahat nih, karena memang di area kakinya ini sudah dipenuhi sama pacet yang ada di Salabintana itu kan. Jadi banyak pacet nih yang menempel di kaki mereka. Jadi mereka beristirahat untuk membersihkan kaki atau tangannya dari pacet-pacet yang menempel. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Kondisinya Dewi benar-benar lebih parah dari sebelumnya. Jadi Dewi agak ngedrop lah, tapi nggak ngedrop banget nih, masih bisa dikasih semangat lah agar terus melakukan perjalanan. Dan memang sesekali adalah momen-momen dimana si Rama ini nge-backup si Dewi sambil menuntun, entah sambil menggendong gitu kan. Singkat cerita, waktu sudah sore karena memang perjalanannya itu sangat lambat. Mereka harus mengimbangi satu rekannya yang sakit karena trek di sana sangat panjang dan mereka banyak beristirahat. Hingga akhirnya sampailah di jam 4 sore mereka di pos 3 Ciletik. Pos 3 Ciletik jalur Salabintana itu ada space agak besar yang bisa mereka gunakan untuk ngebangun tenda. Dan memang kebetulan di pos Ciletik itu ada air lah, jadi mereka bisa gunakan buat kebutuhan masak dan minumnya. Ketika sampai, si Dewi ini didudukan di bawah pohon oleh si Rama. Si Rama berbicara nih kepada si Dewi, "Dew, gimana kondisi lu?" Dewi bilang ke Rama nih, "Ram, gue nggak nyaman di sini. Gue merasa seperti ada beberapa pasang mata yang lagi mengintai kita. Gue nggak nyaman. Gue merasa di sini ramai." Nah, karena Rama juga peka sama hal itu, Rama juga tahu nih, sebenarnya dia merasakan keramaian yang ada di sana dari makhluk-makhluk lain lah. Nah, dia bilang ke Dewi, "Udah nggak apa-apa Dew, kita istirahat di sini sebentar, karena kita harus mengisi perut kita. Kita harus makan di sini. Atau bisa mungkin gitu, ketika waktu sudah semakin sore kita beristirahat aja di sini." Itu usul si Rama. Cuman si Dewi bilang, nggak bisa, kita nggak bisa istirahat di sini. Gue nggak mau kita tidur di sini dan bermalam di sini. Nah ya udah, lu istirahat aja di sini, biar gue bantu Ujang masak agar lebih cepat. Maksudnya biar kita bisa buru-buru pergi dari tempat ini gitu kan. Udah, Rama membantu Ujang yang lagi memasak, dan Rama di situ bilang lah kepada si Ujang, "Ayo kita cepetan masak, kita harus melanjutkan perjalanan Jang. Gimana kira-kira masih jauh atau tidak?" Nah,
Ujang bilang nih ke Rama, nggak terlalu jauh berjalan dari pos 3 ke Surya Kencana. Memang kalau jalur Cilitek ini cuma 3 pos, jadi pos 3 itu jalur terakhir nih, pos 4 nya udah Surya Kencana, yang mana tujuan mereka untuk mendirikan tenda di sana. Kan tetapi di jalur pos 3 ke Surya Kencana itu jalurnya amat sangat terjal, jalurnya lebih terjal dari sebelumnya nih, jadi dekat tapi terjal lah. Di situ juga memakan waktu yang lama jadinya, ditambah kondisi Dewi pada saat itu sudah lebih buruk dari sebelumnya. Tapi mau nggak mau, karena Dewinya nggak mau di situ, jadi mereka harus memaksakan nih. Jadi ekspresi Dewi ini ketakutan sekaligus ngedrop. Pemaksaan memungkinkan mempercepat masaknya agar bisa melanjutkan perjalanan pendakiannya. Nah, masak itu dibuat, mereka makan. Nah, Dewi di situ bilang, gue nggak mau makan, gue masih kenyang. Tapi Rama bilang, nggak deh, lu harus masuk makanan 1 atau 2 suap. Udah dimakanlah makanan itu. Kan tetapi di suapan ketiga atau keempat, perutnya Dewi ini menolak makanan, yang mana hingga akhirnya si Dewi ini bilang ke Rama, daripada makanan ini kebuang karena perut gua nggak nerima, lebih baik udah gue segini aja cukup. Diambil makanan itu, akhirnya dibereskan, dan mereka harus buru-buru meninggalkan tempat itu karena memang Dewi udah merasa nggak nyaman di tempat itu. Dan dilanjutkan, dan memang jalur itu terjal dan dengan formasi pendakian yang sama seperti sebelumnya. Mereka jalan, tiba-tiba Rama ini yang tepat di belakang Dewi merasa kerilnya ini berat. Ini seperti ada beban yang sangat tidak wajar lah. Bebannya ini seketika bertambah dari sebelumnya. Dia merasa, kok keril gue berat banget ya. Nah, dia sambil, karena di belakang Dewi kan, sambil melihat posisi Dewi yang pada saat itu menginjak akar dan terpleset mau ke planting ke belakang nih, ke arahnya si Rama. Nah, Rama refleks, Rama lari mengejar si Dewi dan mengambil tangannya si Dewi. Dia berdua malah mau jatuh nih. Nah, di belakang kan ada Ujang. Ujang langsung refleks, ambil tindakan buat ngebantu mereka berdua yang mau jatuh. Nah, ini Rama melihat nih, ada sosok anak kecil dari arah belakangnya itu melompat pindah ke kerilnya si Ujang. Nah, Rama juga berpikir bahwa yang tadi kerilnya berat ini ternyata ditaiki oleh sosok anak kecil itu. Di situ Rama langsung ngebaca, ini sebetulnya ada sesuatu sama si Dewi. Jadi ketika siapapun yang ingin ngebantu si Dewi, ini pasti ingin dibikin sulit oleh makhluk-makhluk yang ada di sana. Seperti Rama nih yang tadi mau menolong Dewi, ini seperti dipersulit oleh beban berat sama sosok anak kecil yang naiki keril ya. Tapi ketika si Ujang mau ngebantu mereka, ini Ujang yang dibikin sulit sama sosok anak kecil itu. Jadi ini ada sesuatu nih, ada suatu hal yang terjadi sama si Dewi, sehingga yang Rama lihat sosok-sosok di sana ini seperti mengganggu siapapun yang mau ngebantu si Dewi. Nah, mereka beristirahat karena alhamdulillahnya mereka juga selamat dari keplesetnya si Dewi itu. Mereka nggak sempat terjatuh. Rama langsung ngajak bicara nih, Dew, sebenarnya ada apa sama lu? Apa yang terjadi sama lu? Apa yang lu rasakan? Nah, Rama melihat si Dewi ini menangis. Nah, jadi Rama seperti tahu nih ada satu hal yang terjadi atau ada pengakuan yang terjadi sama si Dewi, dan dia nggak mau nih pengakuan Dewi ini didengar sama teman-temannya, terlebih sama si Doni dan Leha. Hingga Rama memutuskan, udah Don, Leha, lu jalan aja duluan pelan-pelan, takutnya kita malah ketemu malam. Cuman kita jaga jarak aja, lu jalan duluan gak apa-apa, biar Dewi gue yang nge-backup sama si Ujang. Udah, mereka setuju, jalanlah pelan-pelan si Doni sama si Leha. Dan di saat itu sambil menangis mengakuilah Dewi sebenarnya apa yang terjadi olehnya. Sambil menangis, Dewi ini berkata, sebenarnya gua lagi haid Ram. Nah, berpikir, oh pantesan. Nah, si Ujang ngomong nih, kenapa lu nggak bilang Dew? Kan ini bisa kita jelaskan, bisa kita ceritakan gitu. Jadi si Dewi ini nggak menduga nih, nggak punya hitungan waktu lah. Jadi haidnya itu terjadi ketika lagi menunggu
si Ujang daftar Cimaksi di base camp tadi, yang pas ketika hujan itu di situ baru si Dewi menyadari kalau dia datang bulan. Dan memang dia udah mempersiapkan segala kebutuhan datang bulannya pada saat itu. Dia udah punya hitungan lah, cuman dia nggak tahu tepatnya kapan terjadi datang bulannya itu. Nah, Rama ini nggak puas nih dengan pengakuan dari hal itu aja. Rama kan karena dia peka sama hal-hal goib, jadi Rama sudah ada kecurigaan lain nih dari hal goibnya. Nggak cuma itu deh, pasti ada sesuatu hal yang lo lakuin, kata si Rama gitu. Nah, Dewi sempat nahan nih, cuman karena ditekan sama si Rama, ya akhirnya Dewi berbicara lah di situ. Dia berbicara bahwasanya semalam ketika di tenda itu sekitar jam 10-an, si Dewi ini mau ganti pembalut. Dia ingin ngebangunin Rama dan Ujang, tapi dia takut dan dia kasihan karena kita semua lagi beristirahat. Jadi Dewi ini keluar ingin mengganti pembalut, dan ketika diganti, bekas pembalut itu dibuang ke arah tempat dia tadi kencing. Oh, di situ Rama berpikir, ternyata sosok yang dia lihat semalam ketika lagi nganterin si Dewi, sosok itu yang mengambil, yang mengisap darah pembalutnya si Dewi ini, jin yang ada di sana. Jadi itu bukan sosok Dewi, benar dugaan si Rama. Ternyata itu muslihatnya jin yang menyamar jadi Dewi sedang mengisap darah pembalutnya. Rama nggak menceritakan secara detail nih sama si Ujang, karena Ujang ini nggak tahu nih dari perkara mistisnya kan, dari godaan-godaan, dari hal-hal gaibnya. Jadi Rama nggak menceritakan ini secara detail ke Ujang. Jadi Rama hanya mengajak Ujang buat kita harus ngasih perhatian lebih untuk si Dewi. Jadi kita nge-backup bareng Jang, kita nge-backup berdua gitu kan. Udah, Ujang bilang, udah Dew, baca doa aja, kita semua jalan bareng-bareng. Ayo, kita pasti bisa, kita pasti kuat, karena ini sudah sedikit lagi sampai. Singkat cerita, berjalanlah, melanjutkan perjalanan pendakiannya. Memang di depan masih terlihat nih Doni sama Leha sedang mengarah ke arah atas. Singkat cerita, sampailah di jam 6 sore di waktu maghrib itu mereka sampai di alun-alun Surakencana. Dan yang anehnya, di alun-alun Surakencana, padang savana yang luas itu, hanya mereka berlima yang ada di sana. Nah, ketika sampai, lagi-lagi bagi-bagi tugas lah. Ada yang merapikan alat-alat, ada yang memasang tenda, ada yang masak atau bikin kopi gitu kan. Nah, Ujang di situ mutusin kalau malam ini kita nggak usah buat 2 tenda, kita buat 1 tenda bareng-bareng di dalam 1 tenda, karena kita perhatikan kondisi si Dewi nih. Pada saat itu memang udah sangat lemah kondisinya. Mungkin memang ada pengaruh dari hal-hal mistisnya juga, dan juga ada pengaruh dari hal yang memang dia sedang datang bulan. Dibuatlah 1 tenda itu, mereka masak dan mereka makan. Karena di sana sepi, masuklah mereka semua di jam 9 malam itu ke dalam tenda. Ujang memutuskan nih kepada teman-temannya agar besok tidak usah melanjutkan perjalanan ke puncak. Mereka akan turun ke jalur Putri. Jadi karena kondisi Dewi yang ngedrop ini, penyakit ini nggak bisa dilanjutkan. Besok pagi, di pagi-pagi sekali, mereka harus turun melintasi jalur Putri, yang memang jalur Putri ini jalurnya dekat lah, nggak terlalu jauh. Ya udah, semuanya setuju, tidurlah mereka pada saat itu. Nah, di tidurnya ini si Rama lagi-lagi menemukan kejanggalan. Di padang savana luas ini, logikanya kan pasti banyak angin, dan namanya di gunung pasti banyak suara hewan-hewan hutan lah, semisal tonggeret, jangkrik gitu kan. Tapi Rama merasakan pada saat itu sunyi yang amat sangat sunyi, sampai suara-suara angin pun nggak kedengaran di telinganya. Itu benar-benar sunyi, sama sekali nggak ada suara. Rama berpikir, ini ada apa sebenarnya. Nah, ketika kondisi Rama yang lagi curiga sama kondisi pada saat itu, tiba-tiba Rama mendengar nih
suara bisikan yang keluar dari mulutnya si Dewi. Dewi berkata, "Gak mau, aku gak mau ikut, aku gak mau, jangan, jangan." Suara itu terdengar sangat lirih. Nah, Rama membangunkan si Ujang nih. "Jang, bangun Jang, Dewi sakit Jang." Jadi Dewi ini menggigil. Sambil mengeluarkan kata-kata itu, ini dibarengi dengan kondisi yang menggigil. Ujang bangun, dilihat sama Ujang. Nah, karena Dewi selalu mengucapkan kata-kata itu, Ujang berpikir kalau Dewi ini berhalusinasi, yang memungkinkan dia ini terserang hipotermia. Ujang langsung sigap memberi kehangatan kepada Dewi dengan mengusulkan kepada si Rama untuk keluar tenda bikin teh hangat atau bikin air panas yang kita gunakan untuk si Dewi ini agar tidak semakin parah dari kondisi kena terserang hipotermianya itu. Teman-teman yang lain ngebantu nih, ketika bangun langsung ngebantu si Dewi memberikan kehangatan lah, seperti mengusap-usap, memberi transfer hawa panas buat si Dewi kan. Nah, Rama keluar tenda nih, dia mau masak air. Nah, ketika buka pintu tenda, tiba-tiba si Rama ini dikejutkan di depan tenda. Ternyata sudah ada tenda yang membelakangi tendanya. Nah, Rama langsung, wah, ini aneh. Tadi sangat sunyi, tapi kenapa Rama tidak mendengar aktivitas yang dilakukan sama pendaki itu? Ya, logikanya secara tiba-tiba lah tenda itu ada di depan tendanya. Nah, berbeda dengan si Leha nih sama si Doni yang melihat itu, dia bilang itu ada tenda, itu ada pendaki. Coba kita minta air panas aja biar lebih cepat, mungkin dia punya, kan? Nah, dibalik kecurigaannya si Rama ini, ya Rama keluarlah melimpir ke arah depan tenda itu. Nah, ketika tepat di samping tendanya, Rama melihat ada dua pendaki yang mengarah ke dalam hutan. Ketika sampai, ternyata dua pendaki itu adalah pendaki tua. Jadi dua orang pendaki yang memang pada saat itu usianya sudah sangat tua. Disamperin lah sama si Rama. Rama berkata, "Isi Pak, teman saya sakit, saya boleh minta air panas nggak? Teman saya terkena hipotermia." Pendaki itu menengok dan langsung, "Ayo saya bantu." Langsung berkata seperti itu. Jalanlah pendaki itu seperti semangat banget nih. Dua pendaki itu berjalan ke arah tenda mereka dan masuk ke dalam tenda mereka. Dan pendaki itu bilang, "Kalian semua harus ikut masuk ke dalam tenda." Jadi Rama pun ikut masuk nih ke dalam tenda dan tenda itu ditutup. Dan ketika sedang mengobati Dewi, ini Dewi hanya dipegang. Dewi dipegang tangannya, dan ketika tangannya si Dewi ini dipegang oleh pendaki tua itu, seketika Dewi ini tenang dan tertidur. Dewi kayak nggak merasakan sakit lah. Dewi langsung tenang dan tertidur pulas. Nah, ketika selesai melakukan bantuan pengobatan itu, dua pendaki itu berpesan nih kepada mereka bahwasanya apapun yang terjadi di luar, dia nggak boleh keluar tenda. Sampai-sampai kalian mau buang air kecil pun, ini harus kalian tahan. Pokoknya di malam ini kalian nggak boleh keluar tenda. Itu kata dua pendaki itu. Mereka semua mengiyakan karena memang kondisi Dewi juga sudah tertidur pulas. Keluarlah dua pendaki itu kembali ke tendanya. Tenda itu ditutup oleh si Ujang. Ujang berkata, "Ya udah, sekarang kita tidur. Kita harus punya tenaga yang fit. Jadi kita nggak boleh bergadang. Kita semuanya tidur." Tidurlah. Mereka melanjutkan istirahatnya. Tapi berbeda dengan si Rama nih. Lagi-lagi Rama tidak bisa tidur pulas, hanya tidur-tidur ayam. Nah, di tidur-tidur ayamnya itu, ini Rama ketakutan nih. Suasana itu tetap sunyi, dan tiba-tiba Rama ini mendengar ada langkah makhluk besar yang sedang mengelilingi tendanya. Dan juga gak sedikit. Jadi ada banyak makhluk yang sedang mengelilingi tendanya. Itu dari langkah-langkahnya aja yang si Rama dengar kan.
ketakutan. Rama memejamkan mata, dia melawan rasa takutnya. Dan ketika lagi ketakutan itu, tiba-tiba ini Rama mendengar lantunan suara azan yang lirih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika terdengar suara lantunan azan lirih itu tiba-tiba suasana berubah. Yang tadinya sunyi, ini sudah mulai normal nih. Sudah terdengar suara hewan hutan dan terdengar suara angin yang menghembus tenda mereka. Nah, Rama langsung memberanikan membuka mata. Dan ketika membuka mata, ternyata yang azan itu si Ujang. Ujang melantunkan azan sambil duduk karena memang waktu pada saat itu sudah memasuki azan subuh. Jadi si Ujang memutuskan buat azan. Oh, ternyata lu Jang. Kupikir siapa? Udah takut aja. Nah, udah bangun udah subuh nih. Ayo kita keluar tenda. Besok sarapan. Agar nggak terlalu lama kan kalau masak nasi ini kan lama. Udah di subuh itu keluarlah Ujang dan Rama untuk prepare memasak makanan sarapan. Dia buka tenda. Lagi-lagi mereka dikejutkan. Ternyata di depan tendanya itu kosong. Tidak ada satu orang pun. Termasuk dua pendaki tua yang semalam ngebantu mereka. Ini tidak ada. Yang berkata nih, Ram, kemana pendaki itu? Gak tahu, gue juga gak tahu. Nah, kalau dari versinya si Rama ini curiga nih, karena datang dan perginya itu pendaki aja nggak ketahuan aktivitasnya. Sedangkan Rama ini kan nggak tidur pulas, dia hanya tidur ayam. Dia tuh sama sekali nggak mendengar suara aktivitas yang dilakukan sama dua pendaki itu. Nah, tapi Ujang, kalau dari versinya Ujang nih, Ujang berpositif thinking lah. Ujang bilang, oh gini Ram, mungkin semalam ketika kita sedang tidur ini, dua pendaki itu melakukan summit, jadi ke puncak lah. Jadi tanpa kita sadari, pendaki itu pergi ke puncak untuk melakukan summit. Ya, Rama bilang ya mungkin Jang, kita nggak tahu gitu kan. Rama masih menutupin lah keanehan-keanehan yang dia rasakan kepada teman-temannya. Jadi nggak secara langsung nih, yang menurut Rama ini sesuatu hal yang janggal. Udah, itu semua diabaikan. Keluarlah dia untuk memasak. Nah, singkat cerita, masakannya itu selesai, dibangunkanlah teman-temannya, dan di pagi itu dia sarapan bersama. Tapi kondisi Dewi pada saat itu, Dewi benar-benar mempunyai tatapan mata yang kosong dan gak banyak aktivitas yang dilakukan si Dewi. Dewi hanya diam seperti orang yang malas berbicara. Jadi ekspresinya juga datar, lemas lah kondisinya di pagi itu. Udah, mereka makan semuanya, tapi berbeda dengan si Dewi nih. Dewi lagi-lagi yang mau makan dan mereka semua mempercepat aktivitasnya lah agar segera turun nih, ngebawa Dewi turun karena takutnya Dewi ini terkena hipotermia lagi. Jadi bergegas lah, setelah makan beres-beres, lanjutlah mereka melakukan perjalanan turun. Dan formasi pendakian pada saat itu masih sama. Juga Dewi pada saat itu sudah digendong nih sama si Rama. Rama ini memang udah banyak kecurigaan lah. Jadi kenapa si Rama ini sangat antusias banget? Ternyata Rama ini naruh hati lah sama si Dewi. Semisal di awal perjanjian pendakian ini aja Rama sempat gak setuju, tapi ketika Dewi ikut Rama setuju. Dan ketika Dewi ingin buang air kecil, tapi tiba-tiba Rama nih yang antusias banget mau nganterin si Dewi. Jadi Rama ini menyimpan hati lah sama si Dewi. Apapun yang berhubungan sama Dewi, pasti dia sangat antusias. Jadi dialah yang menggendong Dewi di perjalanan turun. Perjalanan itu dilakukan, mereka turun melintasi jalur putri. Mereka jalan melintasi jalur putri dengan kondisi Dewi sudah digendong oleh si Rama. Selama perjalanan turun ini, jadi si Dewi ini nggak banyak bicara nih.
lebih banyak diem lah. Ada sesekali Rama ini ngajak istirahat nih kepada teman-temannya untuk merapikan gendongannya, yang memang pada saat turun itu ribet lah. Menggendong teman itu kan ribet banget kan mau perjalanan turun. Nah, jadi Rama mengusulkan beberapa langkah ini break buat merapikan gendongannya. Rama jalan, selama perjalanan turun ini ya Dewi hanya diam aja lah, nggak banyak bicara. Perjalanan itu agak sedikit cepat karena memang Dewi sudah digendong. Nah, di perjalanan turunnya ini Ujang mengusulkan bahwa nanti mereka ini harus makan di pos 1. Di pos 1 lah baru dia ngebuka kompornya untuk masak. Jadi perjalanan itu sedikit istirahat aja karena kondisi Dewi juga sudah ngedrop banget nih. Nah, mereka terus melakukan perjalanan. Nah, sedikit lagi sampai pos 1. Ini mereka melihat di pos 1 itu ramai nih. Banyak orang yang sedang berkumpul di pos 1. Semakin dekat dengan pos 1, nah ketika di ramainya orang itu melihat ke arah mereka, 2 orang dari yang ramainya di pos 1 ini lari menghampiri mereka. Bapak-bapak lah bisa kita bilang. Itu lari menyamperin mereka, itu seperti kepanikan. Nah, ketika tepat di depan mereka, bapak-bapak itu berkata, "Apa benar ini pendakian yang diketuai saudara Ujang?" Karena posisi Ujang masih di belakang, Ujang mendengar perkataan itu, Ujang teriak dari belakang, "Iya Pak, saya Ujang." Sambil berjalan melewati si Rama yang pada saat itu sedang menurunkan si Dewi duduk, Ujang jalanlah menuju ke depan. Ujang berkata, "Emang ada apa Pak? Tim kalian ada berapa?" "Tim saya ada 4 Pak, 5 sama saya," kata si Ujang. "Oh alhamdulillah, berarti kalian semua selamat." "Iya Pak, bersyukur kita mau selamat." Ditanya lagi nih sama si bapak ini, "Apa kalian sudah makan?" "Kita sudah makan Pak, tadi pagi di Surya Kencana ketika mau melakukan perjalanan turun. Nah, rencana kita mau masak di pos 1 ini." Udah langsung bapak-bapak itu bilang, "Ya udah kalian gak usah masak, di bawah di pos 1 kita ada bekal yang bisa kalian langsung makan." "Oh kalau gitu terima kasih Pak." Nah, mereka lagi berbicara, ini satu bapak-bapak lagi lari nih nyamperin mereka, menanyakan kondisi mereka nih. "Gimana kondisi kalian? Apa kalian sehat-sehat aja?" "Alhamdulillah Pak, kita semua sehat, tapi ada satu perempuan yang memang lagi sakit. Jadi kita sempat membantu evakuasi kecil-kecilan." Bapak-bapak itu berkata nih, "Bagaimana kalian bisa 7 hari bertahan hidup dengan satu rombongan kalian yang sakit?" Nah, Ujang kaget nih. "Hah? 7 hari? Perasaan kita baru 3 hari 2 malam Pak." "Ini saudara Ujang kan?" "Iya Pak, saya Ujang yang naik lewat Salabintana." "Iya benar, kalian ini sudah dinyatakan hilang sejak 3 hari yang lalu." Nah, Ujang kaget. "Hah? Hilang?" Nah, jadi bapak-bapak yang ngumpul di pos 1 itu ternyata gabungan dari tim SAR dan ranger-ranger Gunung Gede yang ada di sana. Jadi memang mereka ini sedang mencari rombongannya si Ujang yang katanya sudah 7 hari tidak ada kabar. Jadi orang tua mereka mengabarkan ke pihak base camp, dan tim SAR ini sudah melakukan pencarian dari 4 hari yang lalu. Jadi informasi dari pendakiannya si Ujang ini sampai 3 hari pencarian itu sudah memasuki hari ke-7. Jadi sudah 7 hari lah mereka ada di gunung itu. Kagetlah mereka semua bahwasanya mereka memang lagi dalam pencarian tim SAR. Bahkan di hari itu ada sebagian dari anggota tim SAR yang masih mencari mereka di berbagai jalur. Waduh, kok bisa seperti ini Pak? Padahal kita merasakan cuma 3 hari. Bapak-bapak itu mengabaikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Ditanya lagi nih si Ujang oleh tim SAR itu, "Bagaimana kondisi teman kamu yang sakit?" "Iya Pak, dia semalam terkena hipotermia, dan alhamdulillahnya kita dibantu sama 2 pendaki tua." Nah, sekarang tim SAR nih yang kaget. "Hah? Pendaki tua?
Iya Pak, semalam di alun-alun Surya Kencana Barat kita ketemu 2 orang pendaki tua yang ngebantu teman kita ketika terserang hipotermia. Bagaimana bisa? Gunung ini sudah ditutup semenjak 3 hari yang lalu ketika dilaporkan kalian hilang. Jadi nggak mungkin nih ada pendaki yang melakukan pendakian di hari ini. Kaget lah. Lantas siapa 2 pendaki itu? Ya nggak tahu, mungkin ada pendaki yang melakukan pendakian secara ilegal. Udah diabaikan itu semua. Terus tim SAR itu berkata lagi nih, terus mana teman kalian yang sakit? Itu Pak, ada di belakang. Nah, ketika semua yang ada di situ menengok ke arah yang ditunjuk sama si Ujang, ternyata mereka lihat itu Dewi tidak ada. Dewi tiba-tiba hilang. Karena perbincangan keanehan itu mereka semua serius, jadi mereka ini melupakan si Dewi ini. Dan ternyata ketika dilihat ini Dewi sudah tidak ada. Nah, lagi-lagi Rama nih yang cekatan langsung mencari Dewi. Rama berlari kembali ke atas ke jalur yang tadi sudah dia lewati. Rama berlari, Rama kencang berlari, dan ada satu momen Rama capek nih dari larinya dia, karena dia bingung nih kemana dia harus mencari si Dewi. Dia istirahat sejenak sambil dia berpikir tentang keanehan ini. Rama ini duduk nih di atas batu yang memang batu yang dia duduki ini tempat tadi ketika turun dia beristirahat bersama si Dewi. Ketika dia duduk, dia melihat sejauh matanya memandang di dalam hutan itu, dia melihat sosok Dewi sambil melambaikan tangan ke arahnya. Dalam hitungan detik, Dewi itu memudar dan menghilang. Situ Rama menangis. Ini ada apa sebenarnya? Dewi bisa menghilang. Itu yang Rama lihat itu jelas sosok Dewi yang sedang melambaikan tangannya dan tiba-tiba menghilang dari kejauhan di dalam hutan. Rama menangis. Seketika itu mengingat nih momen-momen ketika bersama si Dewi. Yang lebih berkesannya lagi, batu yang dia duduki pada saat itu ketika dia lagi beristirahat sama si Dewi, Rama ini sempat mengutarakan perasaannya kepada si Dewi di batu itu. Makanya Rama ketika itu benar-benar sangat sedih lah sampai mengeluarkan air mata. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa begitu mistis yang terjadi, yang dialami sama si Dewi? Perkara godaan-godaan yang datang lah selama pendakian itu. Nah, ketika Rama lagi menyesali ini semua, datanglah tim SAR dan rombongannya menghampiri si Rama. Ya udah, nanti kita informasikan kondisi si Dewi yang hilang. Biar kalian, ayo segera kita ke base camp. Kalian butuh istirahat. Gitu kan. Udah dialihkanlah semuanya. Dibawalah mereka semua ke base camp Gunung Putri. Nah, ketika di base camp, mereka menjelaskanlah semuanya hal-hal yang terjadi. Di situ mereka menceritakan secara detail. Nah, dari sisi keanehannya ini yang dia ceritakan kepada tim SAR ini, nah tim SAR ini memutuskan nih, dari beberapa tim SAR memutuskan nih bahwa cerita ini harus diceritakan dari segi keanehannya oleh Kuncen yang ada di sana. Mereka dibawa ke rumah Kuncen untuk dimintai penjelasan nih perkara-perkara hal yang janggal. Nah, ketika sampai ternyata benar. Kuncen ini berkata bahwasanya si Dewi ini diambil sama penunggu yang ada di sana. Perkara si Dewi yang nggak bisa menjaga etika. Jadi si Dewi ini diambil oleh raja dari kalangan jin yang ada di sana. Nah, petuah ini juga menjelaskan bahwa 2 pendaki tua yang semalam mereka lihat itu sebenarnya bukan manusia. Itu prajurit dari raja jin yang ada di sana yang ditugaskan untuk mengambil Dewi. Jadi posisi pengambilannya si Dewi itu ketika dia masuk ke dalam tenda. Disitulah dia mengganti si Dewi dengan muslihatnya si Dewi.
Jadi yang turun bersama mereka ini sebenarnya bukan si Dewi, dan si Dewi ini dibawa sama mereka. Dan proses itulah yang memakan waktu. Mereka nggak sadar kalau sebenarnya sudah 7 hari. Mereka semuanya kaget. Dan sekarang di mana Pak? Di mana posisi si Dewi? Itu Rama panik, Rama penasaran, Rama menanyakan terus menanyakan kepada si Kuncen ini. Dan Kuncen ini menjelaskan bahwasanya si Dewi ini masih ada di gunung ini. Dia diikat di suatu tempat. Jadi nanti bakalan saya bantu untuk melakukan pencarian si Dewi. Ini dari pihak Kuncen nih. Jadi Kuncen ini akan melepas ikatannya nih dari ikatan goib ini, hingga nanti Dewi bisa diketemukan oleh tim SAR yang sedang mencarinya. Oh iya Pak, tolong Pak, bantu kita Pak. Udah, kalian semua istirahat, kalian semua balik, dan kalian semua segera mengabarkan orang tua kalian. Udah, singkat cerita, semua yang dilakukan, pulanglah mereka semua ke rumahnya masing-masing tanpa membawa Dewi. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik sama kelanjutan cerita ini, nanti gue bakal ceritain di mana proses Dewi ini diketemukan. Jadi teman-teman yang tertarik sama kelanjutan ceritanya, ketika Dewi ini ketemu, tinggalin aja nih di kolom komentar. Nanti gue akan ngebawain ceritanya, proses pencariannya si Dewi. Ya, buat kalian juga gue berterima kasih nih sudah sejauh ini menonton Timur Misteri, membantu Timur Misteri yang udah subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Sebelumnya gue mohon maaf apabila ada kekurangan, dan lagi-lagi hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitrah Sidik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.